Kemudian mobil-mobil kita yang lain, rumah sakit mana? Rumah sakit. Mobil jenazah bagus. Peralatan rumah sakit bagus juga. Bagus. Saya perlu sampaikan Pak, gedung untuk poliklinik sudah bagus. Sudah bagus sekali, apalagi kontraktornya betul-betul juga bagus. Karena hal yang tidak ada pun dia diadakan. Hanya demi penyempurnaan. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat Haji Lukman. Karena memang betul-betul saya tidak mau seperti gedung sekarang ini serba bocor kiri kanan. Tak perlu saya sampaikan Pak Direktur, pemindahan dari rumah sakit, karena Bapak Bulut konsultasi dengan inspektorat, konsultasi dengan Kadis Keuangan, mana yang Bapak harus bisa laksanakan. Karena ini juga menjadi temuan dari BPK, menjadi saran dari BPK, Organisasi BPK, semua koridor yang menghubungkan gedung satu dengan gedung yang diperbaiki. Jangan seperti sekarang. Kemudian di tamat, tolong diperbaiki, percantik rumah sakitmu. Jaga kebersihan, jaga keindahannya. Saya selalu sarankan bahwa kalau kita masuk di rumah sakit swasta, ini berlomba-lomba apa yang mereka lakukan. Bukan hanya berlomba-lomba dokter ahlinya. Mungkin dokternya sama ilmunya semua. Mungkin alatnya juga hampir sama semua dengan alat modern yang kita pakai. Tapi apa yang mereka lakukan pertama? Yaitu tentang mewahnya gedung mereka. Jadi orang yang sakit boleh dikata mereka merasa bahwa mereka tinggal di hotel. Ini menjadi sugesti. Jadi mereka sudah lihat gedung saja, mereka sudah tahu bahwa ini saya berharap akan hidup dan sehat lebih cepat di sini. Tapi bayangkan seperti rumah sakit kita, itu sakitnya mungkin baru 20%. Melihat rumah sakit kayak begitu Pak, itu sakit sampai 50%, 70%. Dan pasti di pikiran pertama, peralatan di dalam tidak bagus. Kedua, dokternya pasti dokter apa adanya. Padahal mungkin tidak. Dokter sudah dokter, pendidikannya sama, ada juga pendidikan dari UI, ada juga dari Jogja, dari UNAS dan sebagainya. Sekarang Kementerian Kesehatan juga mengintervensi segala sesuatunya kepada kita. Alat-alat yang kita adakan juga bukan alat-alat buatan Indonesia, justru ada buatan luar negeri. Semua sama. Tapi lihat saja begitu pemandangan itu, orang sudah takut lihat. Padahal apa imbasnya? Yang lalu 21 miliar untuk BPJS Kesehatan. Kenapa kemudian kita UHC? Kenapa kemudian kita totalitas untuk menjamin seluruh masyarakat Wakatobi? Bukan hanya kemudian pelayanan seluruh masyarakat Wakatobi, tapi ada sisi bisnis yang kita kejar. Pendapatan daerah melalui PLUT. Apa yang harus kita laksanakan? Itu tadi supaya masyarakat ini benar-benar juga memanfaatkan rumah sakit ini. Supaya klaim BPJS itu masuk ke kita. Tahun 2025 berapa klaim BPJS masuk ke Wakatobi? Hah? Masih banyak? Izin Pak, PAD BLUD rumah sakit tahun 2025 kurang lebih 13M. 13M. Kalau dengan puskesmas, Bapak tahu atau dari dinas kesehatan? Puskesmas kurang lebih 4 miliar Pak. Berarti 17M. Dari 22M yang 20. Ya tepuk tangan Pak. Ini Pak, pada akhirnya hanya begini. Kita semuanya mengcover seluruh masyarakat ini, uang itu kembali ke kita. Tapi untungnya apa? Masyarakat kita mendapatkan pelayanan gratis. Jadi kita keliru kalau kita tidak menjamin masyarakat secara total. Tapi juga lebih keliru lagi kalau kita sudah menjamin secara total, ternyata tidak ada di rumah sakit kita. Itu hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh rumah sakit di luar. Nah, kita juga tidak bisa paksa pasien Pak, ya kan? Mau berobat di rumah sakit, Pak ini kami sudah punya dokter, sudah lengkap semua peralatan dan sebagainya. Weh, kami tidak yakin Pak Bupati, kami mau ke Makassar saja. Silakan, kita nggak bisa maksa. Nah sekarang kemudian bagaimana kita meyakinkan masyarakat kita? Inilah kerja-kerja teknis kita. Yakinkan masyarakat, Pak, Makassar sama Wakatobi sama saja. Bagaimana bisa sama? Ya, tipe rumah sakit kan sama saja. Apalagi Mata dengan Wakatobi sudah tipe C. Ya, betul ya? Sama saja. Apa pengaruhnya dengan tipe? Ya sudah, peralatan, kemudian tenaga medisnya Pak, sudah hampir sama. Oh begitu. Apa untungnya di Wakatobi? Ya kalau di Wakatobi kan Bapak tinggal di rumah medis sendiri. Tidak perlu lagi sewa, tidak perlu transportasi, tidak perlu lagi butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pelayanan. Oh begitu Pak Bupati, begitu Pak Direktur. Oh iya kalau begitu di rumah sakit saja. Tapi rumah sakit begini Pak, bagaimana kita bisa yakin bahwa kami sehat? Nah itu lagi menjadi tantangan. Kan tidak mungkin kita bilang, oh iya Pak karena kita efisiensi. Nah, no, itu adalah mindset yang kurang bagus. Ya, jadi perbaiki seluruh fasilitas, semua sistem ini kita buat sedemikian rupa, mulai dari bawah, kemudian mulai dari kesehatan kita sudah ada tingkat desa untuk menyiarkan semua ini. Kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat. Itu tadi 112. Perlu mungkin Pak Kominfo dengan dinas terkait, BPBD, kemudian dinas sosial dengan dinas kesehatan, dan pemerintah desa dan sebagainya. Perlu Anda duduk bersama, berdiskusi bersama, bagaimana kemudian disebarkan lebih cepat kepada masyarakat kita tentang pelayanan yang telah kita buat. Supaya juga masyarakat tahu bahwa benar-benar kita mengawal sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena itulah pemerintah daerah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.